Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaporkan seminar hasil asistensi mengajar dengan dosen pembimbing Dr. Andes Nur Said MPD dan guru pamong Dra Maifinora. Laporan pelaksanaan asistensi mengajar di SMK Negeri 3 Padang oleh Miftah Rahmat Farid, NIM 19016178, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang 2022. Pelaksanaan asistensi mengajar ada 6. A. Kinerja 1 kemampuan manajemen persekolahan. B. Kinerja 2 keterampilan perancangan perangkat pembelajaran. C. Kinerja 3 dan kinerja 4 keterampilan latihan mengajar terbimbing. D. Kinerja 5 dan kinerja 6 keterampilan latihan mengajar mandiri. E. Kinerja 7. Keterampilan memproduksi video dokumentasi kinerja 1 sampai dengan kinerja 6. F. Kinerja 8. Penyusunan laporan. A. Kinerja 1. Kemampuan manajemen persekolahan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, piket harian sekolah. Yang kedua, piket di perpustakaan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada sanggar seni smektri dan marching band. Yang pertama, piket harian sekolah. Kegiatan mahasiswa meliputi menyambut Bapak, Ibu, guru beserta siswa, kemudian berkeliling kelas untuk mencatat absensi seluruh kelas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12, jurusan akuntansi, perkantoran, pemasaran, teknologi komputer, jaringan, perhotelan, pariwisata, dan kuliner. Kegiatan selanjutnya merekap absensi yang sudah dicatat oleh mahasiswa di tempat piket, tepatnya di lobi sekolah. Yang kedua, piket di perpustakaan. Mahasiswa diminta oleh pihak sekolah untuk membantu tugas perpustakaan dalam pendistribusian buku-buku paket, karya-karya ilmiah, serta majalah pendidikan, menyusun buku sesuai dengan jenisnya, dan menyampul buku-buku. Yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, Sanggar Seni Smektri. Kegiatan Sanggar Seni Smektri terbagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, tari tradisional, yang kedua, musik tradisional, yang ketiga, teater, dan yang keempat, randai. Acara-acara yang berlangsung di Smektri atau SMK Negeri 3 Padang menampilkan tari tradisional dan musik tradisional dari Sanggar Seni Smektri. Latihan dilakukan pada minggu kedua dan keempat. Yang kedua ada marching band. Kegiatan ekstrakurikuler marching band dilakukan oleh 15 orang siswa. Penampilan wajib marching band adalah saat upacara bendera. Alat marching band yang terdapat di SMK Negeri 3 Padang adalah yang pertama pianika, yang kedua bass drum, yang ketiga snare drum, dan keempat xylophone. Untuk latihan marching band dilakukan pada setiap hari Jumat pada pukul 16.00 WIB.
B. Kinerja 2, keterampilan perancangan perangkat pembelajaran. Ada RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. B. Kinerja 2, keterampilan perancangan perangkat pembelajaran. Kegiatan latihan mengajar mandiri ini diawali dengan membuat bahan pembelajaran berupa RPP lengkap atau pada kurikulum mereka disebut dengan modul. Perancangan perangkat pembelajaran yang dilakukan dengan baik, maka setengah keberhasilan sudah dapat tercapai. Setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan. Perangkat pembelajaran meliputi menyusun RPP, materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. Lanjut yang C, kinerja 3 dan kinerja 4, keterampilan latihan mengajar terbimbing. Yang pertama ada proses pembelajaran dan yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Yang pertama pada proses pembelajaran. Pada kegiatan latihan mengajar terbimbing, proses pembelajaran yang dilakukan masih mengikuti guru kelas yang bersangkutan. Karena mahasiswa asistensi mengajar berperan hanya untuk mengobservasi bagaimana kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dijalani saat latihan mengajar mandiri. Proses pembelajaran di semester ini, yaitu Juli sampai Desember 2022, dilakukan secara offline. Hal yang diperhatikan dalam kegiatan ini sebagai berikut. A. Cara membuka pembelajaran. B. Memberi apresiasi dalam mengajar. C. Penyajian materi. D. Teknik bertanya. E. Bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran. F. Pengaturan waktu. G. Memotivasi dan mengaktifkan siswa. H. Memberi umpan balik terhadap siswa. I. Penggunaan media dan metode pembelajaran. Pada saat pembukaan pelajaran, yang pertama kita mengadakan kegiatan pembuka. Kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika membuka pelajaran adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. C. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. D. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Yang kedua, inti pembelajaran. Guru memberikan materi pelajaran sambil memantau siswa dalam mengikuti pelajaran. Dalam memberikan materi pelajaran, guru menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian, guru memberikan tugas kepada siswa sebagai latihan kepada siswa-siswanya. Selama proses belajar mengajar berlangsung, guru memperhatikan dan membimbing siswanya dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika menutup pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa apabila siswa tersebut kurang mengerti tentang materi yang dipelajari. B. Menyimpulkan materi yang telah diajarkan. C. Memberikan beberapa tugas kepada siswa dan mengumpulkannya pada pertemuan selanjutnya. D. Pada bagian akhir pembelajaran, guru juga melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Menjadikan hasil evaluasi dan
penilaian sebagai dasar perubahan kurikulum, hasil evaluasi siswa, pengalaman kerja siswa, analisis kebutuhan masyarakat, dan analisis pekerjaan merupakan teknik konvensional yang sering digunakan untuk mengubah kurikulum sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Setiap siswa masuk kelas dengan membawa pengalamannya masing-masing serta karakteristiknya. Guru perlu mengetahui keadaan siswa agar guru-guru dapat berangkat dari pengalaman siswa yang beragam dalam memulai pembelajaran. Guru perlu mengetahui dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, dan minat siswa sehingga mereka memotivasi untuk belajar atas dasar apa yang telah mereka miliki dan mereka butuhkan. C. Kinerja 5 dan kinerja 6. Keterampilan latihan mengajar mandiri. Yang pertama, ada perencanaan proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Dalam perencanaan yang dilakukan dengan baik, maka setengah keberhasilan sudah dapat tercapai. Setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan kegiatan latihan. Mengajar mandiri ini diawali dengan membuat RPP lengkap. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dilakukan dan ditentukan oleh perencanaan yang matang. Perencanaan yang dilakukan dengan baik, maka setengahnya keberhasilan sudah dapat tercapai. Setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan, karena keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya. Yang kedua, proses pembelajaran. A. Kegiatan pembuka. Kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika pembukaan pelajaran adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan yang terakhir menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. B. Kegiatan inti pembelajaran. Guru memberikan materi pelajaran sesuai dengan materi yang ada pada kurikulum dan disusun dengan program pengajaran yang telah disusun, yaitu menjelaskan poin-poin yang terdapat pada satuan pengajaran tersebut yang telah sesuai dengan kurikulum 2013 revisi atau pada kelas 10 sekarang kurikulum merdeka. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sebagai umpan balik apakah siswa tersebut memahami materi yang telah diberikan. C. Kegiatan penutup. Kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika menutup pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan bertanya kepada siswa apabila siswa tersebut kurang mengerti tentang materi pelajaran. Yang kedua, menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, memberikan beberapa tugas kepada siswa dan mengumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat, pada bagian akhir pelajaran, guru juga melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa. Cara guru menilai hasil belajar siswa adalah dengan cara melihat keaktifan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, memberikan pekerjaan selama di dalam kelas berupa soal latihan. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa perbaikan atau remedial bagi siswa-siswa tertentu maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran, penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut,
dapat diuraikan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kelebihan dan kelemahan tugas yang diberikan. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Yang ketiga, merancang program pembelajaran remedial atau perbaikan. Dan yang keempat, merancang perencanaan pelaksanaan evaluasi perbaikan program pembelajaran. Kinerja 7, keterampilan memproduksi video dokumentasi kinerja 1 sampai kinerja 6. Memproduksi video dokumentasi merupakan kegiatan di mana mahasiswa asistensi mengajar membuat video mengenai pengalaman selama menjalani kegiatan asistensi mengajar di mitra satuan pendidikan dalam bentuk video dengan masing-masing kategori berdurasi 30 menit. Video kegiatan asistensi mengajar meliputi 4 kegiatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, video dokumentasi kegiatan manajemen persekolahan. Yang kedua, video dokumentasi kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, video dokumentasi kegiatan latihan mengajar terbimbing. Dan yang terakhir, video dokumentasi kegiatan latihan mengajar mandiri. F. Kinerja 8, penyusunan laporan. Laporan asistensi mengajar satuan pendidikan merupakan tanggung jawab dari mahasiswa kepada prodi, bahan pertimbangan penilaian, pemberian penilaian, atau rekognisi asistensi, penyampaian informasi bagi pihak UNP atau Universitas Negeri Padang maupun mahasiswa, wadah penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan AMSP kepada pihak lain, bahan pengambilan kebijakan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perbaikan AMSP secara berkelanjutan, dan dokumentasi kegiatan MBKM. Laporan ini terdiri dari 6 bab dan lampiran. Laporan ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang, Guru Pamong, dosen pembimbing, dan koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, sekian laporan mengenai asistensi mengajar di SMK Negeri 3 Padang. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.